Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Sehat ya? Siang Pak, Siapa? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah akhirnya kita Sehat, Pak. bertemu kembali setelah sekian lama tak bersua, tidak bertatap virtual. Hari ini di November awal kita berjumpa kembali. Baik, PR kita terkait mata kuliah ini masih banyak, maka dari itu tanpa berpanjang opini, mari kita lanjutkan. Kalau pembahasan sebelumnya tapi sangat lama itu masih ingat kita menyinggung tentang tujuan, kemudian prinsip inovasi ya. Nah, saat ini kita memasuki babak episode baru, pembahasan yang lain. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama adalah dasar atau landasan pemikiran inovasi. Kemudian nanti kita juga akan mencoba mendiskusikan tentang objek inovasi pendidikan. Baik para mahasiswa sekalian, yang pertama adalah dasar pemikiran inovasi pendidikan. Nah, karena kita PIAUD, maka saya mencoba mengawali dengan beberapa kutipan yang saya ambil dari sumber. Jadi kalau kita ingat-ingat kembali, ternyata aroma inovasi itu tidak sebagai hal yang baru hadirnya, tetapi dalam dunia Islam itu sudah sejak lama, sejak abad ke-8 itu para cendekiawan Muslim itu sudah menggerakkan diri untuk memproduksi, menghasilkan temuan-temuan yang baru, mengubah dunia. Nah, suara saya masih terdengar ya? Terdengar. Oke. Nah, kita kalau pernah mendengar yang paling sering dilontarkan itu contohnya adalah Al-Khawarizmi. Itu yang suka atau hobi dengan matematika harusnya tahu Al-Khawarizmi. Ya, beliau apa istilahnya yang memelopori kawasan atau pengetahuan yang kemudian ke sini itu disebut dengan aljabar. Kalau saya sendiri tidak begitu menguasai ya matematika secara total. Paling ya bisanya ya 5+5 gitu. Aljabar yang rumit-rumit itu ada bagiannya sendiri. Nah, itu yang sering kita dengar salah satunya adalah Al-Khawarizmi. Kemudian di samping itu ada, kalau pernah mendengar Ibnu Sina. Pernah mendengar ya?
Kalau orang barat itu menyebutnya Avicenna. Avicenna ini sebagai salah satu ilmuwan muslim yang punya greget dalam bidang medis. Makanya beliau pernah mencoba atau melakukan percobaan yang kemudian hasil percobaannya itu dapat menentukan istilahnya obat ini akan berimbas pada kesehatan apa. Kalau tentang obat-obatan ini nanti bisa tanya lebih lanjut ke Mbak Indah. Iya, Pak. Pasti hafal itu Ibnu Sina. Kemudian tokoh yang lain ini dari kutipan yang saya ambil ada yang namanya Jabir Ibnu Hayyan. Itu tentang kimia. Yang lain ada Abbas bin Firnas, itu proses pembuatan gelas. Jadi kalau pernah menonton video cara membuat gelas, itu harusnya bersyukur ada sosok ilmuwan muslim yang namanya Abbas bin Firnas. Nah, ada lagi Muhammad bin Zakaria, itu tentang larutan sabun pencuci. Kok bisa ya abad ke-8 ke-9-an ya, itulah manusia sebagai makhluk yang diberikan oleh Allah berupa anugerah yang luar biasa. Kemudian ada Ahmad bin Tulum, itu ini juga ada aroma kesehatan. Ini kesehatan dan seni, karena menginisiasi rumah sakit jiwa, khususnya rumah sakit jiwa yang di dalamnya ada terapi musik. Itu Ahmad bin Tulum. Nah, kalau Al-Sya'bani nanti apa kira-kira? Nah, tanya aja Mas Al itu. Siapa? Kalau tadi ada Abbas, ada Muhammad, ada Ahmad bin Tulum. Kalau Al-Sya'bani apa kira-kira inovasinya? Ya, nanti biar dijawab oleh Mas Al. Nah, artinya apa? Dari beberapa tokoh Muslim itu kita harusnya juga ya setidaknya punya kerentek yang kalau kerentek itu ingin kita tindak lanjuti dengan upaya-upaya bergerak lebih maju seperti yang sudah dicontohkan oleh ilmuwan tadi itu. Kalau passionnya misalnya di seni, ya bisa meniru yang tadi rumah sakit jiwa ada terapi musik, itu Ahmad bin Tulum. Yang passionnya di aktivitas fisik, ya bisa ditindaklanjuti juga. Karena kalau kita ingat yang sering disampaikan oleh ustadz kita atau yai kita di sebuah pengajian atau di sebuah ceramah, ada salah satu dalil yang itu relevan dengan
inovasi ya. Ini yang bisa qiraah, jadi enak kalau dibaca sambil qiraah. Itu kita pernah mendengar dari surah Ar-Ra'd, itu ada innallaha la yughayyiru. Gimana terusannya? Ada yang bisa melanjutkan enggak? Tebak ayat. Innallaha la yughayyiru. Apa lanjutannya? Ada yang bisa meneruskan? Ya. Siapa yang ingin meneruskan? Mbak Nur? Coba Mbak Nur Kalimah atau siapa yang pernah mendengar? Innallaha setuhune Gusti Allah. Sesungguhnya Allah la yughayyiru mboten ngowahi sinten Gusti Allah. La yughayyiru itu tidak akan merubah. Allah tidak akan merubah apa? La yughayyiru, Allah tidak merubah barang dikomen, barang yang ada pada suatu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Nah, itu akhirnya nyaut. Hatta yughayyiru hingga wong-wong utawa kaum yang dimaksud Gusti Allah mau merubah, ngowahi apa? Ngowahi barang perkara bi anfusihim, barang kang ing dalem awake dhewe. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka punya kemauan untuk mengubah keadaan mereka sendiri. Nah, ayat ini relevan karena inovasi itu kan pada dasarnya ada apa namanya, perubahan ya, ada perubahan ya, dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, dari yang sebelumnya apa, kalau kata kunci yang lain itu kan baru ya, yang sebelumnya lama ditasheh atau digeser dengan sesuatu yang baru, sehingga kalau kita mau menghayati lagi ayat tersebut, maka kita bisa melakukan apa yang disebut kemudian dengan inovasi. Bentar ya. Pak ini buku panduan piro panjenengan? Dengan PPL itu ya. Oh, Mahal ya. ini 16. Oh, iya. Sedih ya. Dorong aja. Baik, tadi sampai mana? Ya, kita mencoba melakukan inovasi untuk merubah diri kita, merubah apa-apa yang ada di sekitar kita. Bahkan lebih luas lagi apa yang ada di dunia ini. Ya, Avicenna, kemudian Al-Khawarizmi itu sudah mengubah dunia. Bayangkan kalau tidak ada beliau-beliau itu. Oke, kita kemudian bergeser pada landasan atau dasar pemikiran yang lain. Kalau kita pernah membuka Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, jadi ini kalau tadi landasan agama, sekarang landasan yuridis, landasan yang dekat pada peraturan hukum. Kalau di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu ada bunyinya, pemerintah, dalam hal ini pemerintah nasional,
pemerintah dan pemerintah daerah itu wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Yang dapat kita garis bawahi di sini adalah pendidikan yang bermutu. Mengapa kata kunci ini yang kita angkat? Karena kalau kita mereview kembali pembahasan sebelumnya, salah satu tujuan dari inovasi, khususnya inovasi pendidikan adalah untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas atau pendidikan yang bermutu. Maka kalau kita dari awal menjadi seorang pendidik sampai sekarang kok belum melakukan sesuatu yang nyerempet inovasi, entah itu discovery, entah itu invensi atau invention, ya maka selain kita tergerak oleh apa yang telah dilakukan tokoh-tokoh muslim tadi, kita juga perlu tergerak dengan apa yang sudah didengungkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian masih di undang-undang yang sama, bahwasanya pendidik dan tenaga kependidikan itu berkewajiban. Nah, ini bunyinya adalah berkewajiban. Berkewajiban mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kita tingkatkan mutu pendidikan kalau kita kapasitas kita, kecakapan kita tadi adalah di bagian seni, di bagian pendidikan jasmani, bagian pendidikan rohani, ya coba kita gunakan kecakapan kita itu untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oh, kalau yang Abbas tadi, tokoh muslim tadi, itu terapi musik untuk rumah sakit, berarti kesehatan. Nah, apakah sudah ada terapi musik untuk pendidikan? Atau kalaupun sudah ada, apa yang dapat kita masuki sehingga itu berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya, sehingga kalau itu dikaitkan dengan suatu tujuan pembelajaran, maka hasil pemikiran kita atau hasil produksi kita yang inovatif itu dapat menyentuh tujuan pembelajaran. Kemudian di regulasi yang lain, kalau tadi ada undang-undang, di sini ada peraturan menteri. Kalau pernah belajar tentang ilmu hukum, antara peraturan menteri dengan undang-undang itu lebih tinggi mana? Ada yang pernah belajar? Lebih tinggi undang-undang. Biasanya kalau undang-undang itu ada beberapa butir yang akan diturunkan menjadi peraturan pemerintah atau peraturan presiden atau peraturan menteri. Di peraturan menteri yang sering kita singgung di mata kuliah sebelumnya, peraturan menteri pendidikan nomor 137 itu ada yang membahas tentang salah satu kompetensi guru PAUD, yaitu kompetensi pedagogik. Di dalam kompetensi pedagogik guru PAUD itu ada yang bunyinya yaitu melakukan tindakan reflektif, korektif, dan inovatif. Tujuannya apa? Dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pengembangan anak usia dini. Nah, dari sinilah, dari contoh dua peraturan atau regulasi pemerintah yang ada ini, kita
membuktikan bahwasanya kita bisa memenuhi kompetensi pedagogi kita. Kita bisa mendukung kemajuan pendidikan anak usia dini di sekitar kita setidaknya. Kemudian ada dasar pemikiran yang lain. Yang pertama adalah perkembangan keilmuan pendidikan anak usia dini. Nah, semakin hari semakin berkembang keilmuan pendidikan anak usia dini. Kalau kita dulu belum pernah mendengar istilah BCCT, kalau dulu belum pernah mendengar istilah LUSPAT, kemudian ada istilah-istilah yang lain, STEM, ada Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Di PAUD penerapannya seperti apa, maka ya perkembangan keilmuan yang ada itu sudah seyogianya kita barengi dengan sejumlah upaya yang dapat mengimbangi perkembangan keilmuan pendidikan anak usia dini. Mengapa perlu diimbangi? Kalau tidak kita imbangi perkembangan keilmuan itu, kalau kita bandingkan dengan negara lain, misalnya, bisa jadi kita akan tertinggal jauh. Oh, Malaysia itu sudah misalnya kalau balapan motor itu sudah sampai ke 2 etape. Nah, kita baru 1 etape. Mereka sudah lap ke-5, kita baru lap ke-3. Nah, maka dengan berbagai upaya, dengan ikhtiar yang bermacam-macam, karena masing-masing orang punya arah dan kemauan yang berbeda, maka dekatilah perkembangan keilmuan PAUD itu dengan sesuatu yang berguna bagi mutu pendidikan anak usia dini. Kemudian ada lagi yang menjadi pemikiran kita, mengapa perlu dilakukan suatu inovasi dalam pendidikan anak usia dini, adalah perkembangan politik dan kebijakan pemerintah. Nah, contohnya kebijakan pemerintah tentang kurikulum. Kita sudah menyadari bahwasanya kurikulum di negara kita itu sudah beberapa kali ada istilah kurikulum yang berbeda. Yang terakhir ada kurikulum 2013, sebelumnya ada KTSP, ada kurikulum berbasis kompetensi, ada kurikulum 1992, 1986, dan seterusnya sampai awal. Maka apa yang ada di kurikulum itu kita imbangi dengan sebuah inovasi, bahkan tidak hanya sebuah inovasi, tapi banyak inovasi. Kemudian pemikiran yang lain adalah kalau pernah mendengar CTL, jadi kita yang ada di depan kita itu apa, yang ada di sekitar kita itu apa, kita berada di mana, pada waktu apa. Nah, itu yang kemudian kita sebut dengan alasan kontekstual. Mengapa perlu kita lakukan inovasi. Kalau di sini barangkali ada yang dari kecil sampai besar itu hidupnya di daerah maritim, itu dekat laut. Kalau produk pendidikan di daerah industri mau dibawa ke daerah maritim itu ternyata kok tidak bisa, tidak fungsi, karena konteksnya berbeda, yang satu industri, yang satu maritim, maka mau tidak mau sebagai
insan yang produktif, kita perlu menganalisis konteks apa yang mengitari satuan pendidikan anak usia dini kita, satuan PAUD kita. Oh, memang kondisinya maritim dan produk pendidikan yang ditelurkan oleh daerah industri itu kurang berfungsi bagus, kurang efektif atau kurang efisien, maka saatnya kita membuktikan bahwasanya ini kita mempunyai produk inovatif juga yang relevan dengan konteks kita. Ada konteks industri, ada konteks kemaritiman, ada konteks agrikultur, ada konteks kalau di Indonesia paling banyak maritim, agrikultur, dan industri. Kalau di hutan istilahnya apa? Di satuan PAUD-nya di sekitar hutan misalnya. Nah, itu juga bisa dipikirkan itu sesungguhnya. Kok produk apa ya yang kira-kira relevan dengan konteks bagaimana satuan PAUD yang berada di sekitar hutan itu supaya tidak tertinggal dengan yang di maritim tadi. Nah, itu bahkan bisa menjadi nilai plus dan bisa menjadi penciri bagi satuan PAUD setempat. Maka nanti ketika di akhir semester ini ada pembuatan karya inovatif, di ujung perkuliahan mata kuliah ini ada pembuatan karya inovatif, saya sangat menyarankan karya inovatif yang dikonsepkan atau diformulasikan itu basisnya adalah tempat masing-masing. Kalau Mas Hafid itu di Magelang, konteks apa yang ada di Magelang? Kalau di Banyu Biru ya, ada yang Banyu Biru tuh. Nah, Banyu Biru itu seperti apa konteksnya, kita telusuri. Ada daya dukung ini, ada sumber daya alam pendukung ini, ada sumber daya manusia pendukungnya seperti ini. Kita manfaatkan hasil analisis itu untuk memproduksi suatu karya yang inovatif. Kemudian para mahasiswa sekalian yang juga tidak dapat kita kesampingkan adalah dasar pemikiran yang lain itu tentang naluri kita sebagai manusia. Naluri kita sebagai manusia itu salah satunya atau beberapa di antaranya yang kita dapat bahas di sini sudah sejak dulu naluri manusia itu merasa kurang. Iya enggak? Jadi kita seringnya itu merasa kurang. Sudah diberikan apa, masih kurang apa. Nah, itu. Nah, dengan naluri yang seperti itu, maka wajar saja orang kemudian menelurkan, memproduksi suatu hal yang baru, yang kemudian kita sebut discovery atau invensi itu. Nah, karena manusia itu selalu merasa kurang, maka dia pada suatu kesempatan akan menunjukkan kepada dunia, kepada teman-temannya, kepada orang yang lain yang ada di dekatnya untuk menunjukkan, ini loh kecakapan saya, ini kompetensi saya. Kompetensinya Ibu Nusina tadi di bidang medis, di bidang kesehatan, yaitu berarti salah satu upaya untuk menunjukkan kompetensi kita sebagai orang yang mampu, orang yang cakap adalah
apa tadi? Kalau Ibnu Sina dengan menghasilkan inovasi di bidang medis. Kalau Abbas tadi di bidang kesehatan yang kombinasinya dengan seni tadi ya. Kalau yang Al-Khawarizmi kompetensi di bidang matematika. Kemudian masih bicara tentang naluri manusia, kita dianugerahi oleh Allah berupa kuriositas. Nah, apa itu? Rasa penasaran. Nah, ini nggak tahu ini di kelas ini rasa penasarannya masih melekat atau sudah hilang. Saya yakin masih banyak pada diri masing-masing ya rasa penasarannya ya. Nah, kalau memang rasa penasarannya belum hilang atau tidak sampai hilang, maka obatilah rasa penasaran itu dengan bereksperimen, trial dan error, mencoba sana sini, entah itu dengan apa yang dimiliki. Kalau kita di depan kita ada apa namanya, ada cat misalnya, ada 2 cat atau 3 cat atau 4 cat, coba kita campur dengan komposisi yang berbeda, apa yang kita hasilkan itu sudah ada atau belum di alam jagat dunia ini, warna yang kita hasilkan itu contohnya. Sehingga kalau apa namanya, kalau sudah melakukan eksperimen seperti pencampuran cat tadi, maka ya sedikit banyak rasa ingin tahunya itu terobati. Kemudian di samping naluri kita untuk menunjukkan kecakapan kita, menunjukkan kompetensi kita kepada dunia, kita juga seringkali berusaha untuk eksis. Nah, kita apa namanya, buktikan pada dunia, bukti eksistensi kita itu apa. Kalau kita literasi, kita passionnya di literasi, ya kita buktikan dengan karya-karya tulis kita, entah itu fiksi atau non fiksi. Oh, inilah eksistensi saya. Kita dapat mencontohkan kalau pernah yang membidangi literasi tentu paham dengan tokoh Indonesia yang kita kenal dengan panggilan Gusmus. Gusmus itu syair-syairnya itu kan apa ya, sangat menunjukkan eksistensinya. Aku ini harus bagaimana, itu salah satu yang sangat viral pada masanya ya. Aku ini harus bagaimana, nanti jadi cari. Yang penyair yang lain ada Zawawi Imron, nah itu dari Jawa Timur. Kalau Gusmus kan dari Jawa Tengah. Zawawi Imron disebut apa, celurit emas atau apa namanya, lupa saya, dijuluki sebagai celurit emas, Zawawi Imron. Itu kalau literasi. Dan hal-hal yang lain karena naluri manusia ingin eksis, ya tunjukkan eksistensinya. Kalau berarti tadi Gusmus ada nuansa yang baru, ada nih suatu kebaruan dalam bersair, maka kita lakukan dengan apa yang kita miliki. Selanjutnya adalah naluri manusia berupa pemenuhan kebutuhan. Atau yang sering bergandengan dengan kebutuhan ya keinginan. Itu yang menjadi salah satu yang menjadi dasar pemikiran munculnya sebuah inovasi. Oh, dengan munculnya pernah kita bahas kompor apa itu, lupa saya. Pokoknya kompor portable, Pak. Nah, Kompor portable. Nah, itu kan salah satu upaya untuk pemenuhan kebutuhan kita ketika pergi ke suatu tempat yang itu membutuhkan
apa namanya, efisiensi ya, efisiensi. Nah itu, maka jangan heran kalau muncul inovasi-inovasi selain kompor portable untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia. Nah, apa yang saya sebutkan tadi, dasar pemikiran inovasi tadi, coba kita renungkan kembali. Kita sudah melakukan apa? Apakah kita sudah mengobati rasa ingin tahu kita, sudah memenuhi kebutuhan kita dengan apa yang sudah kita usahakan dan itu punya nilai kebaruan. Nanti kita pikirkannya, pemikirannya arahnya setidaknya dari apa yang sudah kita bahas tadi. Mulai dari landasan agama, landasan yuridis, dan apa namanya, kalau naluri manusia itu landasan apa kira-kira? Landasan filosofis atau landasan sosiologis itu. Oke, kita lanjutkan sesuai agenda kita. Yang pertama tadi adalah dasar pemikiran inovasi, yang kedua adalah objek inovasi pendidikan. Apa saja objeknya? Kalau objek biasanya erat kaitannya dengan target, kaitannya dengan sasaran, sesuatu yang dikenai pekerjaan itu biasanya ya definisi dari objek. Nah, ada objek apa? Ada ragam objek apa di bidang pendidikan? Yang pertama, kalau pernah mendengar komponen pendidikan, itulah yang menjadi objek inovasi. Komponen pendidikan itu apa saja? Ada siswa, ada kurikulum, ada sumber daya manusia, guru dan tenaga pendidikan, ada sumber daya non manusia, sarpras, ada keuangan, ada lingkungan belajar, ada layanan khusus. Itu bagian dari komponen pendidikan. Nah, kalau kita tadi sudah mencontohkan, di Indonesia telah muncul berbagai istilah kurikulum. Nah, itu berarti contoh dari inovasi di bidang di bagian komponen kurikulum. Kalau contoh di sarpras apa? Ini juga sudah banyak saya kira. Kalau dulu mainan anak di outdoor itu hanya ayunan dan jungkat-jungkit. Sekarang ini sudah ada mainan outdoor yang lain, misalnya jembatan pelangi atau ayunan bentuk lain, apa yang biasanya di luar itu kadang-kadang tahu bendanya, kita nggak tahu namanya. Kemudian yang diputar itu apa namanya, pelangi putar gitu aja, karena biasanya warnanya juga pelangi. Mangkok. Itu sarpras. Sarpras outdoor, itu sarpras indoor juga banyak. Kalau di bagian keuangan apa contohnya? Dari misalnya sistem pembayaran. Kalau dulu orang itu harus datang untuk membayar SPP, datang ke sekolah langsung, kemudian beralih menjadi ATM. Nah, sekarang nggak usah ke ATM, sudah bisa bayar. Bisa melalui internet banking. Nah, nggak usah ke ATM untuk menghindari sentuhan. Nah, kalau di ATM kan ada sentuhan. Kalau internet banking kan jelas. Nah, itu inovasi bagian keuangan. Itu sistem pembayarannya. Ada nggak sistem pengelolaan keuangannya? Kalau uang masuk di pola seperti ini, kalau uang keluar di pola demikian rupa. Ini yang sudah ngajar tentu
paham nih. Bahkan sudah di luar kepala. Bahkan kalau ibu-ibu biasanya, ini kan banyak yang kaum hawa tuh, kalau mengelola keuangan itu canggih gitu. Kemudian tadi apa? Ya kalau yang SDM, yang sumber daya manusia, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, ada apa? Contoh inovasinya. Misalnya sistem rekrutmen tenaga pendidik atau rekrutmen karyawan baru. Kalau dulu lagi-lagi berbicara tentang manual dan lawannya manual, dulu harus datang. Sekarang di rumah sudah bisa daftar, sudah bisa unjuk kompetensi, sudah bisa micro teaching, tahu-tahu ada surat perintah untuk masuk di hari pertama untuk ngajar. Itu rekrutmen. Contoh yang lain apa? Kalau terkait dengan anak apa? Kira-kira ada nggak yang punya opini? Yang sudah ada aja. Dulu belum, sekarang ada. Yang terkait dengan anak atau siswa apa? Apa kira-kira? Ini kan sudah PPL semua toh. Maksudnya kemarin pas PPL ya setidaknya sudah melihat kanan kiri. Apa kira-kira kalau siswa? Yang langsung bersentuhan dengan siswa. Kalau sarpras kan jelas tadi. Apakah dari cara penanganan siswa atau pada pola pemberian motivasi kepada siswa atau apa kira-kira yang bisa diinovasikan apa yang terkait dengan anak supaya tidak berbicara tentang manual dan teknologi lagi. Kalau anak apa yang bisa diinovasikan? Kalau tadi kan komponen pendidikan ya. Yang lebih spesifik lagi di kelas biasanya kita mengenal istilah komponen pembelajaran. Di dalam komponen pembelajaran itu ada siapa saja, ada anak, ada guru, ada orang tua, apalagi pas daring seperti ini, pas PDR orang tua sangat menjadi bagian dari komponen itu. Kemudian ada sumber belajar, ada situasi belajar. Kalau suasana belajar, dulu kita nggak berpikir, nggak punya pikiran kalau suasana belajar yang dulu bentuknya klasikal, guru berdiri di depan, kita duduk manis di hadapan guru. Ternyata di pandemi ini sudah muncul berbagai suasana belajar yang berhasil dikreasikan oleh guru. Itu juga bagian dari inovasi. Silakan dianalisis sendiri yang sudah ada itu masuk discovery atau invensi. Ada komponen lain kalau kita kaitkan dengan standar nasional pendidikan, itu kita punya standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Kita inovasikan dengan menyentuh masing-masing tingkat pencapaian perkembangan anak sesuai usianya. Kalau dulu lingkup perkembangan itu ada 3. Kemudian ke sini lagi ada 5. Kemudian ke sini lagi ada 6. Pernah itu kembali ke 5. Ini sekarang 6 lagi. Itu terkait dengan ST PPA. Ada standar isi. Berarti ini banyak masuk ke kurikulum tadi. Materinya apa? Kemudian standar proses.
kaitannya dengan suasana pembelajaran tadi. Ada standar penilaian. Kalau berbicara tentang standar penilaian, ya misalnya alat apa yang bisa kita gunakan untuk menilai, alat bantu apa, instrumen apa. Yang ikut mata kuliah evaluasi sudah pernah belajar instrumen apa kalau untuk menilai perkembangan anak pada indikator mampu melempar sesuatu atau melempar benda secara terarah. Kira-kira instrumen apa untuk menilai indikator perkembangan pada indikator itu? Oh, kalau sekolah yang A punya instrumen ini, sekolah B atau satuan PAUD B punya instrumen yang lain, dan seterusnya. Ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Kalau dulu secara umum di Indonesia itu guru PAUD itu bisa dari D2 atau bahkan tidak sekolah sama sekali. Sekarang sudah diarahkan untuk S1 semua. Itu bagian dari perkembangan kebijakan terkait standar pendidik. Ada standar sarana dan prasarana. Oh, kalau siswanya 20 itu luas ruangannya itu harus berapa meter persegi, idealnya seperti apa. Kalau hanya 10 yang dimiliki sekarang itu sudah ideal atau belum, sudah standar atau belum. Kemudian ada standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Itu kalau kita melihat atau mengacu pada standar nasional pendidikan. Nah, masing-masing bisa diinovasikan. Ini pintar-pintarnya kita mencari celah. Apalagi ya? Ada pendapat lain terkait dengan komponen pendidikan. Di sini, penggunaan waktu. Penggunaan waktu ternyata bisa diinovasikan. Dari misalnya hasil analisis selama berbulan-bulan, selama bertahun-tahun, oh ternyata kalau pada umumnya pembelajaran anak usia dini di Indonesia itu dimulai pukul 8, kalau sampai berapa? Sampai 10 lah. 8 sampai 10. Setelah dianalisis, oh ternyata harusnya lebih dimajukan menjadi jam 6 dengan disertai dengan alasan-alasan yang ilmiah, yang empiris, nanti bisa menjadi sebuah inovasi itu. Yang lain dari komponen sebelumnya apa ini? Ada personalia, ada prosedur, ada mekanisme kerja. Nah, ini juga bisa diinovasikan. Ada yang WFH, ada yang WFO. Ini bagian dari inovasi. Nah, kita dulu ya mengenalnya ya WFO terus. Ternyata dengan adanya pandemi kita bisa melahirkan sebuah hikmah atau mengambil hikmah. Mekanisme kerjanya harus disesuaikan sehingga muncullah istilah WFH. Nah, itu. Baik, para mahasiswa sekalian, setidaknya itu yang mewakili pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama tadi tentang dasar pemikiran inovasi, khususnya inovasi pendidikan. Yang kedua adalah objek inovasi pendidikan. Harapannya dari dua pembahasan kali ini nantinya dalam waktu dekat sebelum semester ini berakhir, masing-masing personil dari
kelas 7A maupun 5A dapat memikirkan sebuah karya inovatif, entah itu dalam bentuk konsep atau sudah dalam bentuk lebih maju sedikit, sudah menjadi sebuah karya yang bisa diterapkan. Itu kira-kira pembahasan kita kali ini. Silakan jika ada yang ingin ditambahkan informasinya. Barangkali ada yang pernah mengkaji sumber yang lain. Halo? Anybody home? Izin bertanya, Pak. Ini yang mana ini? Risha, Pak. Mbak Risa, silahkan Mbak Risa. Untuk membuat pembuatan inovasi itu, kita kan diberikan opsi ada yang berbentuk konsep dan ada yang berbentuk karya. Nah, itu semua itu harus memenuhi syarat untuk mencakup perkembangan anak, 6 aspek anak atau hanya salah satu, Pak? Baik, terima kasih Mbak Risa mewakili para pemirsa yang budiman ini. Mbak Risa pertanyaannya, apakah konsep atau yang sudah berbentuk karya itu harus bersentuhan langsung dengan TPPA ya? Tadi sebetulnya sudah kita singgung, jadi terkait objek inovasi itu ada beberapa komponen yang bisa kita lirik. Nah, tergantung passion kita itu di mana. Kalau memang passion kita itu sudah dekat dengan anak, bisa menganalisis perkembangan anak, ya silahkan diarahkan ke sana konsep atau karya inovatifnya. Tapi kalau lebih kepada personalia misalnya, baik itu tentang guru maupun tentang tenaga kependidikan. Nah, tenaga kependidikan itu ada tenaga administratif, TU, ada satpam, ada kesehatan, ada keamanan, sama aja ya satpam sama keamanan ya. Nah, kalau memang passionnya di sana ya silakan ke sana. Lagi-lagi kita harus melihat sejumlah objek yang bisa menjadi bisa kita inovasikan. Oh, kalau kita setiap hari pegangnya duit, pegangnya anggaran, oh kalau selama ini proses penyusunan RA PBS di Satuan PAUD itu menggunakan Excel, bisa nggak kalau menggunakan yang lain selain Excel? Kalau yang istilahnya Excel itu kan program ya, program yang mirip dengan Excel tapi lebih canggih apa? Itu mungkin bisa dicoba. Itu kalau pembiayaan. Gitu Mbak Risa. Oke, Pak. Bisa dipahami. Terima kasih, Pak. Silakan yang lain. Permisi Pak, mohon izin mau bertanya. Ini, jika kita sudah memiliki satu ide atau konsep atau produk inovasi, itu nanti kita untuk supaya ide kita itu diakui oleh masyarakat bagaimana? Ataukah kita harus mendaftar ke Kemenkumham untuk hak ciptanya atau bagaimana gitu Pak? Baik. Berarti kata kunci utamanya kan eksistensi dari produk kita itu agar masyarakat dilihat, tahu dan dilihat oleh masyarakat bahkan sampai digunakan. Nah, berarti mau tidak mau objek itu produk inovatif itu harus kalau menurut saya harus sampai ke masyarakat dulu. Melalui expo pameran gitu Pak? Bisa, atau dari yang suka berkeliling sambil berkarya wisata, itu bisa nyambi-nyambi seperti itu. Atau bisa, kan banyak sekarang medianya toh,
media Ya. sosial yang bisa kita manfaatkan. Kalau kita analisis misalnya orang Mbak Indah itu tinggalnya misalnya di Sidomukti ya. Nah, Sidomukti setelah dianalisis dari sekian warga itu 90% itu cenderung lebih dekat dengan HP dan dalam satu hari itu hampir 20 jam. Berarti itu menjadi kesempatan untuk me, me- memasarkan ya, di marketing, jadinya marketing ya, untuk membuat masyarakat tahu, dikenalkan. Nah, supaya tidak sekedar masyarakat tahu, ya kita manfaatkan kemampuan seni kita. Seni dalam menyampaikan itu bagaimana? Kalau memang kita punya seni di bidang grafis, nah, kita sampaikan secara grafis. Kita kasih gambar yang membuat mata langsung tertarik. Kalau kita punya kekuatan di suara dari auditori, kita gunakan juga. Kalau memang kita bisanya secara lisan langsung ke khalayak ramai, ya kita manfaatkan. Nah, tetapi di sisi lain, untuk jaga-jaga, tadi yang disebutkan oleh Mbak Indah itu bisa dilakukan juga. Jadi kita Perlu. sambil jalan memasarkan produk kita, juga ke kementerian terkait untuk mengurus paten kita. Kalau tidak diurus, nanti kena pasal juga masalahnya. Oh ya. Terus takutnya ada yang meniru gitu loh Pak, misalkan udah terlanjur expo terus belum ada hak patennya, ternyata terus ada yang meniru terus mengklaim itu idenya sana gitu misalkan kan, Nah, itu itu. yang dikhawatirkan. Jadi kalau pengen sambil menyelam minum air ya tadi itu dilakukan dua-duanya. Tapi kalau untuk langkah preventif misalnya, ya silakan lakukan yang kedua dulu. Jadi ke kementerian terkait dulu. Jadi coba minta tolong dianalisiskan produk saya ini dengan spesifikasi seperti ini. Kalau memang itu sudah berbentuk produk, kalau konsep saya seperti ini, isinya sedemikian. Dari kementerian dengan waktu sekian hari atau sekian bulan sudah bisa memutuskan itu bagian dari inovasi atau belum ada yang pernah memproduksi, gitu. Jadi ya tadi ya yang ingin dilakukan yang mana? Kalau yang preventif yang tadi itu yang kedua dulu. Kalau yang ingin sukanya sambil jalan, samben ya, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, gitu. Masalah nanti kok misalnya produk kita setelah sampai ke masyarakat, kemudian dianalisis oleh kementerian terkait kok ada kemiripan bahkan sampai divonis meniru, kita bisa menarik produk kita. Jadi tahunya setelah kita daftarkan itu plagiat atau tidak ya Pak, kita nggak bisa mengklaim duluan. Kalau kita samben tadi loh. Kalau Ya, langkahnya kan ada opsi samben, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Kalau pengen yang preventif ya dianalisiskan dulu. Iya, baik Pak. Baik, terima kasih Mbak Risa, Mbak Indah. Ada yang ingin membuka wawasan lagi? Ya, apalagi ini negara hukum ya, jadi sedikit kalau sekiranya itu menjadi celah untuk diangkat dan itu bahkan bisa menjadi ladang bagi oknum tertentu, itu bisa masuk, bisa diangkat itu.
Kalau sudah cukup, kita akhiri pertemuan kali ini dengan baca hamdalah. Mudah-mudahan pembahasan kita bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa dan tetap sehat semuanya, kita semua dan keluarga kita masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Pak.